Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga hari ini kita juga dapat berjumpa kembali di dalam ibadah Komisi Perempuan Gloria. Saudaraku, janji Tuhan itu iya dan amin. Di dalam segala perkara yang kita hadapi, pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan sempurna. Dia senantiasa beserta dengan kita. Dan hari ini, mari kita mau bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Meskipun Tuhan keberadaan kami ketika kami bersekutu hari ini, kami berada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tapi biarlah Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh rindu memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini, memberkati setiap kami dan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, menguatkan, mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan untuk ibadah kami sore hari ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saudara pun kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran seolah tidak berhenti ada di sekeliling kita. Saudara, namun mari kita mau belajar untuk selalu mengingat dan menanamkan di dalam hati setiap kita bahwa kita punya Yesus, Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kita, yang senantiasa menopang dan menaungi kita. Kita naikkan sebuah pujian Naungan Jiwaku PPR 1 nomor 186.
Persiapkan hati kita untuk kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, menghibur setiap kita. Firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Mari kita menaikkan sebuah pujian dengan saya. Tanganmu
Shalom Ibu-Ibu Komisi Wanita GKMI Kenari Kudus yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong setiap hati kami dan pikiran kami agar kami tertuju kepada Engkau Tuhan dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih, biarlah Allah Roh Kudus menyertai setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai pasal ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu, suatu kali saya menonton sebuah tayangan YouTube yang berisi sebuah tentang keseharian seorang TKW wanita di Hong Kong. TKW tersebut bekerja untuk mengasuh seorang anak sejak anak itu lahir hingga sekitar usia kurang lebih 7-8 tahun. TKW itu sudah lama bekerja di sana, ia merawat anak tuanya itu begitu full time. Hingga suatu hari TKW ini membuat video tentang kebiasaan anak yang diasuhnya sehari-hari. Ia menceritakan kalau anak ini tumbuh besar dengan kebiasaan atau budaya yang biasanya dilakukan oleh orang Indonesia, yang biasanya tidak dilakukan oleh orang-orang di Hong Kong. Anak ini terbiasa makan nasi ketika pagi hari yang biasanya mereka hanya makan roti atau sereal. Bahkan terbiasa, maaf ibu-ibu, sampai kebiasaan buang air kecil dan buang air besar pun mengikuti budaya Indonesia, yaitu dengan air. Karena kebiasaan di sana terbiasa dengan tisu, mungkin tidak terbiasa seperti orang-orang Indonesia. Nah ibu-ibu, didikan lainnya pun dilakukan oleh TKW ini dengan budaya Indonesia. Dan anak ini menunjukkan kebiasaannya seperti orang Indonesia. Anak ini sangat dekat dan menyayangi TKW ini, bahkan patuh dengan didikan TKW yang mengasuhnya itu. Hal ini pun menarik perhatian orang-orang untuk melihat video-video dari wanita TKW tersebut. Dan anak ini tumbuh besar dengan memiliki karakter seperti orang Indonesia. Pastinya hasil didikan wanita TKW ini. Ibu-ibu, di sini kita bisa melihat bahwa TKW itu mengambil peran penting di dalam mendidik anak tuanya ini. Didikannya pada anak-anak ini betul-betul dilakukan dan diterapkan oleh anak kecil ini. Anak ini merasakan adanya peran ibu yang mengambil bagian di dalam hidupnya, yang menyayanginya, yang mendidiknya di dalam hal yang baik dan hal yang benar. Begitu tampak peran seorang wanita atau ibu di tengah rumah tangga, di tengah keluarga, dan di tengah pertumbuhan karakter seorang anak hingga ia tumbuh dewasa. Ibu-ibu, di dalam bagian yang tadi kita baca, ini berisi tentang bagaimana Paulus mengingatkan dan menasehati rekannya yang terkasih, yaitu Timotius, yang tengah ada
di pelayanannya yang penuh dengan penganiayaan dan kesesatan saat itu. Lalu Paulus saat itu menasihati dengan berkata di dalam ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15, yang saat itu menjadi kunci nasihat Paulus kepada Timotius, demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mundur lagi ke belakang kehidupan Timotius dari kecil, kita akan tahu apa alasan Paulus menasihati demikian. Timotius memiliki seorang ibu yang merawat dia, yaitu Ibu Eunike. Tidak hanya ibunya saja yang merawat saat itu. Timotius sejak kecil ada juga nenek yang merawatnya, yaitu Oma Lois. Kedua wanita ini mendidik dan mengajarkan Timotius hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka mengenalkan kitab suci kepada Timotius sejak kecil. Timotius dididik untuk terus hidup berpegang pada kebenaran yang sudah diajarkan oleh ibu dan neneknya seumur hidupnya. Ibu-ibu ini jelas menunjukkan Timotius tumbuh besar dengan karakter yang terdidik sesuai firman Tuhan. Kedua wanita ini mengajarkan firman itu sebagai terang di dalam kehidupan Timotius untuk di hari depan ia dapat melewati segala hal dengan berpegang pada firman itu. Dalam bagian ini pun menunjukkan dengan jelas bahwa atas pertolongan Allah memakai didikan Ibu Eunike dan Oma Lois ini berhasil membuatnya tumbuh di dalam karakter yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan saat dia menghadapi masalah kesesatan dan penganiayaan di dalam pelayanannya ketika dewasa, Paulus mengingatkannya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ibu-ibu, saat firman itu menjadi terang yang menerangi kehidupan Paulus di tengah kondisi kesesatan dan penganiayaan yang dihadapi dalam pelayanannya, tidak lupa saat itu ada hal yang penting, yaitu Oma Lois dan Ibu Eunike yang telah menghidupi iman mereka terlebih dahulu, sehingga mereka percaya dan dimampukan Allah dapat mengajarkan sedemikian rupa kepada Timotius, supaya ia berpegang teguh kepada firman sebagai terang dalam kehidupannya nanti. Ibu-ibu, kehidupan spiritual Timotius telah menunjukkan bahwa ada peran-peran yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan dia di dalam pelayanannya. Ada orang-orang yang mengambil bagian di dalam pertumbuhan imannya kepada Kristus. Sebuah peran yang mengajarkan bahwa firman itu sebagai terang di dalam kehidupannya nanti. Ini menjadi bukti kita juga saat ini, wanita, ibu-ibu, oma-oma dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga. Namun bukan berarti peran ayah atau peran kakek, peran pria tidak penting. Mereka sangat penting. Namun kita juga bersama-sama ambil bagian di dalam pertumbuhan karakter dan iman anak. Peran yang tidak hanya sekedar menjadi ibu dan oma yang mengurus rumah tangga, tapi ibu dan oma dapat mendidik anak di dalam kebenaran sejak kecil. Jelas wanita dalam keluarga dapat menjadi pendidik bagi anak sejak dini dan menjadikan firman itu sebagai terang di tengah keluarga. Ibu-ibu, inilah Paulus di dalam ayatnya yang ke-14 dan 15. Paulus ingin agar Timotius mengingat bahwa ia dari kecil sudah mengenal kitab suci. Sangat jelas ini tidak terlepas dari pengaruh oma dan ibunya. Dan kedua wanita ini menolongnya sampai pada pengertian yang sesungguhnya akan kebenaran Kristus. Sehingga saat itu
ia tidak mudah tertipu oleh berbagai pengajaran sesat dan dapat menghadapi kondisi ketika banyaknya penganiayaan Timotius, dan dia dapat berharap kepada Kristus yang menuntunnya kepada keselamatan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17, Paulus menegaskan kepada Timotius sekali lagi tentang firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibu-ibu, tugas ini juga sudah dilakukan oleh Oma Lois dan Eunike. Ibu-ibu, saya adalah seorang anak. Saya masih memiliki seorang ibu dan nenek. Saya juga melihat sendiri betapa sulitnya ibu saya mendidik anak-anaknya, termasuk saya, untuk hidup berpegang pada firman Tuhan. Saya juga merasakan bagaimana ibu saya mendidik saya tidak mudah sekali. Saya dulu orang yang keras kepala, selalu menuntut siapapun yang mendidik saya. Tunjukin dong, konsisten dong dengan didikan kalian. Jangan hanya negur, ngajarin, ngingetin. Saat itu saya belum menyadarinya, ibu-ibu. Namun ketika beranjak dewasa, saya mulai mengerti. Saya juga manusia yang penuh keterbatasan. Dan begitu juga dengan ibu saya yang penuh keterbatasan, lemah. Semua orang pasti tidak mampu hidup dengan mulus dan berhasil untuk berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat sulit jatuh terus, sulit jadi teladan bagi anak di tengah kondisi keluarga yang mungkin sangat kompleks, banyak hambatan, banyak masalah atau hal-hal lainnya yang membuat kita akhirnya gagal dan kesulitan mendidik dan mengenalkan anak cucu kita kebenaran firman Tuhan itu. Namun ibu-ibu, saat ini mari bersama-sama kita terus berjuang. Mari mulai dari kita terlebih dahulu untuk berjuang, berpegang, dan menghidupi firman yang sebagai terang itu. Mari kita memulainya bersama-sama terlebih dahulu dengan berharap pada anugerahnya yang memampukan kita. Saya yakin Allah dapat memakai setiap kita, wanita di tengah keterbatasan manusia, untuk ambil bagian di dalam mempersiapkan anak-anak dan cucu kita di hari depan nanti. Oma Lois dan Ibu Eunike saat itu terlebih dahulu dan menyadari terlebih dahulu perbuatan Allah Bapa kita yang jauh 2000 tahun yang lalu telah merelakan anaknya yang tunggal mati bagi ibu-ibu dan saya juga. Sebuah kabar baik yang membebaskan dan mengubahkan hidup mereka saat itu. Sebuah kabar baik yang menjadi terang di tengah kegelapan dosa manusia. Dan saat itu Ibu Eunike dan Oma Lois merasakan dan menghidupi terang kebenaran itu. Karena Allah telah menganugerahkan keselamatan dan mengubahkan hidup mereka. Mereka saat itu terlebih dahulu percaya dan berpegang penuh pada kebenaran itu sebelum mereka memberitakan kebenaran itu kepada anak dan cucu mereka. Dan hal itu juga menjadi sebuah kabar baik yang tidak bisa terbendung oleh Ibu Eunike dan Oma Lois, yang membuat mereka terdorong untuk menyaksikan firman sebagai terang itu di dalam keluarga, kepada anak cucu dalam didikan dan pengajaran mereka. Ibu-ibu, oleh sebab itu saat ini saya rindu bertanya kepada ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bukankah kabar sebaik itu juga pantas kita beritakan kepada anak-anak dan cucu kita? Sudahkah kita memberitakannya? Atau jangan-jangan kita tidak pernah benar-benar merasakan kabar baik yang mengubahkan hidup kita ini? Sehingga kita tidak mau atau abai memberitakan kepada anak cucu kita, keluarga kita. Sudahkah kita para wanita ambil bagian di dalam peran penting ini? Sudahkah kita berkontribusi di dalam pertumbuhan karakter iman anak-anak dan cucu kita? Ibu-ibu,
tidak mudah. Tidak mudah untuk mendidik firman Tuhan itu sebagai terang di sepanjang kehidupan yang menuntut anak-anak kita kepada iman Yesus Kristus. Saya yakin tidak semua anak, tidak semua cucu tumbuh baik seperti Timotius. Pasti kita merasa dalam hati mungkin, aduh kondisi Timotius dengan anakku ini berbeda, cucuku berbeda. Kondisi keluargaku saat ini terlalu rumit, sulit mengajarkannya, bahkan mengenalkan pun seolah-olah hal yang tidak mungkin terjadi. Banyak penolakan mungkin terjadi yang membuat ibu-ibu takut, kesulitan untuk mengabarkannya di tengah anak-anak dan cucu kita, di tengah keluarga kita. Ibu saat itu Oma Lois dan Ibu Ineke juga sangat berjuang ketika mendidik Timotius. Tidak mudah. Mengapa? Saat itu Ibu Ineke adalah orang Yahudi dan suaminya seorang Yahudi. Ia juga sangat memiliki keraguan untuk dapat mendidik anaknya. Apakah iman yang harus diwariskan kepada Timotius? Apakah kepercayaan Kristen atau kepercayaan Yahudi atau kepercayaan lain? Tidak hanya itu saja ibu-ibu, mereka juga mengajar kebenaran dan mendidiknya di tengah kondisi banyaknya guru-guru sesat yang sangat berpengaruh kepada masyarakat dan menjadi masalah besar di zaman itu. Ini menunjukkan tidak segampang itu mendidik Timotius yang tumbuh besar menjadi seorang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, bahkan mustahil sekali. Tapi mari kita tunaikan tugas kita ibu bersama-sama di dalam anugerah-Nya. Apapun hasilnya, serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Saya yakin karena anak-anak dan cucu ibu, keluarga ibu semua adalah juga anaknya, ciptaannya. Dia juga berkuasa di dalam kehidupan anak-anak dan cucu-cucu ibu dan keluarga. Tapi mari kita berjuang terlebih dahulu untuk hidup berpegang teguh pada firman yang sebagai terang itu. Saya percaya Allah dapat memakai ibu-ibu yang juga nantinya dapat mendidik anak-anak dan cucu untuk berpegang pada firman itu yang dapat membawa mereka pada iman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang indah Tuhan, yang menguatkan kami, yang menegur kami Tuhan, yang terus membuat kami untuk hidup serupa dengan Engkau. Tuhan tolong setiap kami untuk dapat mengambil peran di dalam keluarga kami, di dalam pertumbuhan karakter anak-anak kami. Pakai kami Tuhan untuk mendidik mereka, membawa firman itu sebagai terang di tengah-tengah pertumbuhan karakter mereka, iman mereka, keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar kami lemah, tapi mampukan kami Tuhan terlebih dahulu menghidupi itu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, dengan belas kasihan dan anugerah-Mu, tolong pakai kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada anak-anak kami, meskipun itu sulit bagi kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, ibu-ibu yang di rumah Tuhan, untuk melakukan, merenungkannya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita tuh sulit untuk mengerti. Sering kita bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi di dalam kehidupanku Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Mengapa dan mengapa? Namun saudaraku yang kasih, yang pasti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan mari kita mau belajar berserah kepada Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, menjalani hari-hari kita seturut firman-Nya. Bagaimana kita di dalam relasi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam keseharian kita belajar untuk mengikuti teladan dari Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Saudara meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Jejak-Mu Tuhan.
dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kami telah melaksanakan ibadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Mungkin di beranjak masa usianya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera di dalam mereka, di tengah keluarga mereka, di tengah anak cucu mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk menunaikan tugas dari Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan ibu-ibu yang mungkin sedang dilakukan saat ini. Mungkin sulit Tuhan di tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Banyak hambatan, banyak masalah. Tapi kiranya Tuhan yang tetap menolong dan tetap menguatkan Tuhan dan memberkati usaha mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak cucu mereka, keluarga mereka, menantu mereka, suami mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga mereka. Kiranya Tuhan terus menolong mereka dengan kasih Tuhan dan menolong mereka Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kami tinggal di Kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dialah Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis, para pemerintah Tuhan, khususnya di Kudus ini Tuhan, tolong mereka, berikan mereka hikmat untuk menangani kondisi pandemi yang tidak mudah ini Tuhan. Berikan mereka juga hati yang terus mau melayani kami semua di tempat ini Tuhan, di Kudus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka, keluarga-keluarga yang mungkin ditinggalkan Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, semua negara Tuhan yang mengalami dampak yang sama Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Tuhan kiranya tolong kami Tuhan, dengan belas kasihan-Mu kami memohon sekali lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengarkan doa ini Tuhan, untuk Tuhan menolong kami Tuhan, menguatkan kami di tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jamah hati kami Tuhan untuk terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa dengan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.